Halo, balik lagi di channel saya Anissa Frida. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang peluang. Ini ada 1-5 soal, nanti lanjut lagi di nomor 6-10. Jadi ada 10 soal yang akan kita bahas. Oke, langsung aja yuk kita ke soal yang nomor 1. Pada soal nomor 1 di sini ada 5 orang. 2 diantaranya adik kakak, duduk secara acak pada 5 kursi yang berderet. Peluang adik kakak duduk berdampingan adalah, nah di sini ada 5 orang ya, 2 diantaranya adik kakak. Saya misalkan di sini ada A, B, C, D, E dan AB ini adalah adik kakak. Lalu kita cari dulu adik kakak ini dapat duduk berdampingan. Nah, berarti di sini banyak caranya, itu berarti ini ada 4. Berarti 4 faktorial, lalu 2 faktorial karena di sini AB berdampingan ya. Sehingga 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, lalu kita cari cara kalau semua orang itu duduk ya. Nah, di sini berarti A, B, C, D, E itu ada 5 ya, sehingga banyak caranya ada 5 faktorial. Sehingga di sini peluang adik kakak duduk berdampingan itu berarti peluang A itu sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya itu 4 faktorial dikali 2 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Dan 5 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi 5 kali 4 faktorial ya, sehingga bisa ditulis seperti ini, 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial masih bisa kita sederhanakan, sehingga kita dapatkan di sini adalah 2/5. Sehingga untuk nomor 1, A, B, C, D atau E? Ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Suatu kaleng terdiri dari 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau, dan 5 kelereng putih. Jika diambil 3 kelereng satu persatu tanpa pengembalian, peluang terambil 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 1 kelereng putih berturut-turut adalah. Nah, jadi di sini ada suatu kaleng, ada kelereng 2 merah, 3 hijau, dan 5 putih. Total kelerengnya di sini ada 10 kelereng. Nah, ini ada 10 kelereng. Nah, dari sini kita akan menentukan peluang terambilnya 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 1 kelereng putih berturut-turut. Nah, sehingga di sini bisa kita gunakan seperti ini, merah dulu, hijau, baru putih. Dan di sini ada syarat tanpa pengembalian. Oke, kita ke peluang merah dulu ya. Merahnya 2, totalnya ada 10. Jadi untuk yang merah itu berarti 2/10. Lanjut yang hijau. Karena tanpa pengembalian, berarti merah yang tadi kita ambil ya, berarti berkurang ya, berkurang 1 karena merah sudah kita ambil di awal. Sehingga dari 10 kelereng itu sisa 9. Sehingga untuk peluang yang kelereng hijau di sini berarti hijaunya ada 3/9. Nah, lanjut yang putih. Untuk yang kelereng putih itu juga sama ya, karena 2 kelereng sebelumnya sudah diambil, jadi tersisa 8. Dan untuk yang putih ini 5. Sehingga untuk peluang yang putih itu berarti 5/8 karena tanpa pengembalian. Oke, ini saya tulis 5/8. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Ini tinggal kita kalikan, kita dapatkan berapa nih? Ya, kita dapatkan 30/720. Dan ini masih bisa kita bentuk sederhana lagi menjadi 1/24. Nah, di sini berarti pilihan gandanya yang mana nih? Oke, jawabannya adalah yang A untuk nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 di sini ada sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi.
Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar. Nah, di sini ada satu set kartu remi. Kartu remi itu ya kartu poker. Dan satu set kartu remi atau kartu poker ini jumlahnya itu seluruhnya ada 52. Nah, ini bisa saya tuliskan 52. Karena yang ditanya adalah peluang kartu hati atau bergambar, kita cari dulu banyaknya kartu hati pada satu set kartu poker. Nah, banyaknya kartu hati pada kartu remi atau poker ini banyaknya ada 13. Oke, nah sekarang lanjut lagi kalau kartu bergambar. Kartu bergambar pada kartu remi atau kartu poker ini ada 3 jenis ya. 3 jenis itu ada Jack, King sama Queen. Dan tiap-tiap Jack, King sama Queen itu ada 4 ya. Ada 4, ada hati, diamond dan lain-lain ada 4. Nah, sehingga 3 dikali 4 ini ada 12 ya. Jadi banyaknya kartu bergambar pada satu set kartu remi ini ada 12. Nah, sekarang yang kita cari lagi itu adalah ada nggak nih yang kartu bergambar dia juga ada gambar hatinya. Nah, ada, yaitu pada kartu Jack. Ini kartu Jack yang bergambar ini ada hati, ada king hati, ada queen hati. Nah, ini berarti irisannya ya. Ini berarti ada 3 kartu hati dan juga dia bergambar. Nah, yang ditanyakan peluang hati atau bergambar, berarti kita cari gabungan. Nah, berarti peluang hati kita tambah dengan peluang bergambar dikurangi irisannya. Irisan kartu hati dan bergambar. Irisannya berarti yang tadi, Jack hati, King hati, dan Queen hati ya, ada 3 nanti dikurangi. Nah, sekarang ini irisannya. Lanjut kita isi untuk peluang hati. Di sini karena hati itu ada 13 dan banyaknya kartu ada 52 sehingga 13 per 52. Ditambah yang bergambar. Yang bergambar ada 12. 12 dibagi 52 dikurangi yang irisannya. Irisannya berarti ada 3 ya, yang hati dan bergambar. Jadi 3 per 52. Ya, karena ada Jack hati, King hati, dan Queen hati irisannya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Kita dapatkan berapa nih? Ya, betul, kita dapatkan 22 per 52. Dan ini masih bisa kita bentuk sederhana, yaitu 11 per 26. Sehingga jawabannya adalah yang mana nih? Oke, yang D ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, di soal nomor 4 di sini peluang suksesnya Ronaldo ya, ini menendang bola ke dalam gawang adalah 4/5. Maka peluang Ronaldo menendang 3 kali ke gawang dan gagal pada percobaan terakhir. Nah, di sini sukses ya untuk Ronaldo menendang bola ke dalam gawang ini 4/5. Nah, berarti kalau gagal berarti komplemennya 1 dikurangi 4/5, yaitu 1/5. Dan untuk di sini yang ditanya adalah peluang Ronaldo menendang 3 kali ke gawang dan gagal pada percobaan terakhir. Berarti yang percobaan pertama dan kedua ini sukses, dan yang ketiga ini Ronaldo gagal ya. Nah, sehingga di sini untuk yang peluang sukses ini bisa 4/5. Yang sukses lagi pada percobaan kedua itu berarti 4/5 juga. Dan kita kalikan dengan yang gagal. Yang gagal adalah 1/5. Nah, tinggal kita kalikan dapat 16 per 125. Jadi pilihannya yaitu yang B ya. Oke, ini untuk soal nomor 4. Lanjut lagi kita ke soal yang nomor 5. Di nomor 5 di sini ada peluang seorang suami dan istrinya akan hidup 25 tahun dari sekarang berturut-turut adalah 3/7 dan 4/5. Peluang 25 tahun dari sekarang paling sedikit 1 dari mereka masih hidup. Ya, berarti salah satu dari mereka masih hidup ya, paling sedikit itu ya. Berarti bisa yang pertama kalau saya misalkan suaminya hidup,
namun istrinya tidak. Ini kemungkinan yang pertama, karena di sini peluangnya paling sedikit satu dari mereka masih hidup. Nah, saya misalkan yang suaminya ini hidup. Nah, untuk suami yang di sini suami hidup peluangnya 3/7 ya. Dan di sini kalau istri, di sini untuk istri yang tidak ya, kalau istri ini hidup, ini kan 4/5, berarti kita cari komplemennya ya, karena istri tidak hidup ya. Berarti komplemen 1 dikurangi 4/5, ya hasilnya 1/5 untuk peluang istri tidak hidup. Ya, 1/5 tinggal kita kalikan, kita dapatkan 3/35. Oke, dan selanjutnya kalau istrinya yang hidup, suaminya yang tidak, karena paling sedikit satu dari mereka masih hidup. Nah, di sini untuk suami tidak, karena hidup 3/7, berarti kalau suami tidak, berarti komplemennya 1 dikurangi 3/7, yaitu 4/7. Kalau istri hidup peluangnya 4/5. Nah, dikalikan di sini 4/5. Kita dapatkan 4 kali 4 16, 16/35. Nah, sekarang yang terakhir, karena paling sedikit satu dari mereka masih hidup, berarti mungkin juga kalau dua-duanya masih hidup ya. Si suami hidup, si istri hidup, karena paling sedikit satu dari mereka masih hidup. Ya, berarti dua-duanya bisa hidup ya. Jadi yang suami tadi 3/7, yang istri 4/5, dikalikan 12/35, tinggal kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan semuanya, kita dapatkan berapa nih? Ya, kita dapatkan 31/35. Jadi jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya, di soal yang nomor 6. Pada soal nomor 6, di sini ada sebuah ruang isolasi pasien COVID-19 menampung 10 pasien dengan rincian 6 pasien memiliki gejala dan 4 pasien tidak memiliki gejala. Seorang dokter akan memanggil 2 pasien satu persatu. Tentukan peluang bahwa yang terpanggil pada pemanggilan pertama pasien yang memiliki gejala dan pada pemanggilan kedua pasien tidak memiliki gejala. Nah, di sini yang memiliki gejala ini ada 6 pasien dan yang tanpa gejala ini 4 pasien. Semuanya ada 10 pasien. Nah, akan dipanggil ya oleh dokter. Peluang terpanggil pada pemanggilan pertama pasien yang memiliki gejala dan yang kedua tanpa gejala ya. Nah, sekarang yang memiliki gejala itu ada 6. Total seluruhnya ada 10, berarti 6/10. Lalu yang tanpa gejala di sini ada 4. Namun tadi yang pertama pasiennya sudah terpanggil 1 ya. Ya, berarti kan sisa 9 pasien. Nah, sehingga karena sudah dipanggil 1, sisa 9 pasien tanpa gejala itu berarti peluangnya 4/9 ya, karena satunya tadi sudah terpanggil. Oke, sekarang kita kalikan 6/10 ini dengan 4/9, kita kalikan 4/9. Nah, lalu kita hitung, kita dapatkan ini masih bisa kita sederhanakan, dibagi 3 masing-masing, kita bagi 3, ini dapat 2, ini bagi 3 dapat 3, 4 sama 10 kita bagi dengan 2, 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2 dapat 5. Nah, sehingga hasilnya adalah berapa nih? Ya, 4/15. Jadi untuk di soal nomor 6 yaitu yang opsi yang D ya, 4/15. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Di soal nomor 7 di sini ada seorang agen asuransi jiwa menjual polis pada 4 orang yang umur dan keadaan kesehatannya sama. Menurut tabel mortalitas, probabilitas bahwa seorang masih bisa bertahan hidup 30 tahun lagi adalah 80%. Berapa peluang 3 dari 4 orang tersebut akan hidup 30 tahun lagi? Nah, kalau di sini yang peluang bertahan hidup itu kan 80% ya.
Nah, 80% itu berarti 80 per 100 ya. Ini bisa saya tuliskan 80 per 100. Dan ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 per 5. Nah, berarti kalau peluang tidak bertahan hidup, itu berarti komplemennya yaitu 1 dikurangi 4 per 5, yaitu 1 per 5. Nah, di sini berapa peluang 3 dari 4 orang tersebut akan hidup 30 tahun lagi? Nah, ini bisa kita gunakan binomial ya. Nah, ada 3 dari 4 orang. Yang ini adalah rumus binomial kombinasi ya, ada kombinasi P. Ini berarti untuk yang bertahan hidup, untuk yang P, dan yang kini kalau dia tidak bertahan hidup. Jadi P-nya itu nanti 4 per 5 dan Q-nya itu nanti 1/5. Oke, di sini kan dia peluang 3 dari 4 orang ya. Berarti ini X-nya 3. Nah, berarti kombinasinya itu adalah 3 dari 4. Lalu P-nya itu yang bertahan hidup ya. P-nya yang bertahan hidup ini 4 per 5. Oke, pangkatnya X, X-nya 3. Dikalikan yang Q, Q-nya yang tidak bertahan hidup. Yang tidak bertahan hidup itu 1 per 5. Oke, sekarang tinggal kita kurangi dan hitung. Ini kita dapat 4. Ini kita pangkatkan 3, kita dapatkan 64 per 125. 4 kurangi 3 ini 1 ya, jadi 1/5 pangkat 1 ya 1 per 5. Tinggal kita kalikan saja, ini 4 dikali 6 4, berarti kita dapatkan 256 per 625. Jadi untuk di soal nomor 7 ini pilihannya adalah yang E ya, 256 per 625. Sekarang kita lanjut lagi di soal nomor 8. Di soal nomor 8 di sini ada sebuah dadu diundi sebanyak 5 kali. Peluang munculnya mata dadu 3 atau 5 paling sedikit 4 kali. Nah, di sini ada sebuah dadu, namun dia dilemparnya 5 kali. Dan sebuah dadu ini kan ada 6 ya. Dan kalau peluang dadu 3 atau 5 berarti ini kan 2 per 6. Oke, saya tuliskan dulu ini 2 per 6. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Di sini yang diminta adalah peluang munculnya mata dadu 3 atau 5 paling sedikit 4 kali ya, 4 kali. Oke. Nah, dan dadu ini diundi sebanyak 5 kali. Ini bisa menggunakan binomial juga ya, sama seperti tadi. Ini ada 5 kali dan paling sedikit 4 kali ya. Berarti nanti kita gunakan rumus ini untuk binomial, kombinasi, dan P-nya ini untuk muncul dadu 3 atau 5. Kalau yang Q-nya nanti ya, untuk yang Q ini berarti komplemennya yang tidak muncul dadu 3 atau 5. Nah, karena paling sedikit 4 kali berarti di sini X-nya 4 ya. Karena paling sedikit 4 kali dan ada 5 kali percobaan, berarti karena paling sedikit 4 berarti X-nya 5 bisa juga. Oke, sekarang tinggal kita hitung kombinasi 4 dari 5. Ya, kombinasi 4 dari 5 dan P-nya di sini berarti 1/3. 1/3 pangkat 4 dan P-nya ini adalah yang muncul dadu 3 atau 5. Jadi 1/3 pangkat 4 dikalikan yang Q-nya. Q-nya berarti yang tidak muncul ya, tidak muncul dadu 3 atau 5. Nah, berarti komplemennya. Kalau muncul aja 1/3, komplemennya berarti 1 dikurangi 1/3. Yaitu Q-nya berarti 2/3 ya. Jadi 2/3 lalu 5 dikurangi 4. Oke. Nah, sekarang ditambah ya, karena paling sedikit 4 kali berarti 5 bisa juga ya, kombinasi 5 dari 5. Nah, ini P-nya berarti sama seperti tadi. P-nya ini adalah 1/3, pangkatnya berarti 5. Dan untuk Q-nya ini sama juga 2/3, lalu 5 dikurangi dengan 5. Dan sama ya, Q-nya komplemen dari 1/3 yaitu 2/3. Nah, tinggal kita hitung, ini kita dapatkan 5, ini kita dapatkan 1/81, yang ini 5 kurangi 4 kan 1, 2/3 pangkat 1 ya, tetap 2/3.
dan ditambah ya, ini 1 ya, 1/3 dipangkatkan 5 ya, 1/3 dipangkatkan 5 itu adalah 1/243. Nah 5 kurangi 5 ini kan 0 ya, 2/3 pangkat 0 ya 1. Nah tinggal kita hitung, ini kita dapatkan berarti 10/243 ditambah 1/243 didapatkan yaitu 11/243. Nah jadi pilihannya yang mana nih? Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Lanjut lagi kita ke soal yang nomor 9. Lanjut ke soal nomor 9, di sini ada seorang mempunyai tiket dari 20 tiket dalam sebuah undian. Ya. Jika ada 2 tiket sebagai pemenang, peluang bahwa orang itu mempunyai kedua tiket menang undian. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dari yang tadi ya. Kalau di sini ada 20 tiket dan 2 ini kedua tiket menang. Ya, sekarang kalau peluang menang terlebih dahulu nih, kita cari kalau peluang menang terlebih dahulu. Untuk peluang menang bisa kita tuliskan seperti ini. Itu kan berarti 2 ya, 2/20 tiket ya. Ya, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/10. Nah, berarti kalau dia kalah ya, kalau kalah berarti komplemennya 1 dikurangi 1/10 yaitu 9/10. Nah, di sini kan ada 2 tiket ya, 2 tiket, dan ini yang ditanya adalah peluang bahwa orang itu mempunyai kedua tiket menang undian. Nah, berarti di sini ada n-nya ya, atau banyaknya tiket kan 2 ya. Nah, ini bisa menggunakan binomial juga. Kombinasinya berarti nanti 2 dari 2 dan P itu nanti yang menang. Untuk yang Q itu nanti yang kalah ya, sama seperti tadi caranya. Ya, ini kombinasi 2 dari 2. Lalu untuk P-nya berarti 1/10 pangkat 2 dikalikan yang kalahnya 9/10. Ini berarti N-X itu 2 kurangi 2, 0 ya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan ini 1, ini 1/100, pangkat 0 berarti 1. Sehingga hasilnya adalah 1/100. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Oke, jawabannya adalah yang D ya, 1/100. Baik, lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 10. Oke, kita lanjut di nomor 10. Di nomor 10 di sini ada kotak 1 berisi 4 bola biru dan 3 bola merah. Kotak kedua berisi 2 bola biru dan 5 bola merah. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola acak. Peluang terambilnya kedua bola berlainan warna. Nah, jadi di sini ada kotak pertama ya, kotak pertama dan kotak kedua. Untuk yang kotak pertama di sini ada birunya ini 4 dan merahnya ini 3. Dan di kotak kedua di sini birunya ini 2, merahnya ini 5. Nah, dari dalam kotak itu kita ambil kotak 1 dulu, kotak 2, tapi harus kedua bola ini berlainan warna. Ya, berarti bisa saya tuliskan seperti ini ya. Kalau yang pertama kita ambil dulu biru nih pada kotak pertama. Lalu kotak keduanya ini merah ya, biru, terus kotak keduanya merah. Dan gantian yang kedua, yang kotak pertamanya merah, lalu yang kotak keduanya yang biru. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Untuk yang biru, ini pada kotak pertama berarti 4 ya, 4/7 karena birunya ada 4. Dan kotak 1 ada 7, berarti 4/7. Nah, lalu di sini lanjut ke yang merah. Ya, merah ini pada kotak kedua kan 5 ya. Dan kotak kedua ini ada 7, berarti dikali 5/7. Ditambah gantian ya. Yang merah dulu untuk kotak yang pertama, berarti di sini 3/7. Ini untuk yang ini, dan dikalikan yang biru ya. Untuk yang kotak kedua berarti
2/7. Nah ini berarti 20/49 ditambah 6/49. Kita dapatkan 26/49. Nah berarti jawabannya adalah yang oke. Yang A ya, oke. Nah sampai sini dulu, semoga bermanfaat untuk kalian mengerjakan soal-soal tentang peluang. Sekian.